Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Wayan Suartika, CGP Angkatan 10, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kali ini saya tidak sendiri, di sini saya ditemani oleh Bapak Made Sudika, yang merupakan rekan saya. Beliau adalah guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMK Negeri 8 Kolaka. Ya, selamat pagi Pak Made, bagaimana Selamat kabar? pagi Pak Wayan, kabar baik. Ya, Bapak syukurlah. bagaimana kabar? Ya, baik Pak Made. Nah, jadi Pak Made, pada kesempatan hari ini saya mohon maaf sebelumnya karena telah menyita waktunya Pak Made untuk berdiskusi sebentar ya. Tidak apa-apa Pak. Ya, kemudian hari ini kita akan melakukan percakapan terkait praobservasi ya Pak, yang akan Bapak lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Nah, adapun tujuan yang dilakukan saat supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan nantinya. Ya, jadi di sini ada beberapa pertanyaan barangkali yang akan menjadi perbincangan kita kali ini. Nah, terkait kegiatan Pak Made nanti, itu tujuan dari pembelajaran yang ingin dicapai itu seperti apa, Pak? Baik, terima kasih Pak Wayan. Untuk tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada sesi observasi nanti, yang pertama ada mengidentifikasi. Ya. Siswa diharapkan mampu untuk mengidentifikasi isi, struktur, dan kaidah kebahasaan teks ceramah dengan tepat. Kemudian yang kedua itu adalah menentukan aspek-aspek yang disunting dalam teks ceramah, lalu menyampaikan hasil suntingan teks ceramah dengan penguasaan materi, vokal, gestur, ekspresi, dan intonasi yang benar. Baik, Pak. Jadi di sini kan tujuan dari pembelajaran yang ingin dicapai adalah mengidentifikasi atau siswa mampu mengidentifikasi isi dan struktur atau kaidah kebahasaan teks ceramah dengan tepat. Betul sekali, Pak. Nah, kemudian untuk berjalannya proses dengan baik agar hasil yang dicapai itu sesuai dengan harapan kita, tentu Bapak mempersiapkan yang namanya strategi atau rancangan kegiatan. Nah, kira-kira bisa Pak dijelaskan terkait rancangan atau strategi yang Bapak sudah siapkan? Baik, strategi yang saya siapkan dalam pembelajaran ini adalah saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Pak, yang tentunya nanti akan disisipkan juga kompetensi sosial emosional. Kemudian saya akan menggunakan metode pembelajaran itu problem basic, metodenya adalah diskusi. Diskusinya adalah bagaimana siswa menyelesaikan setiap permasalahan yang diberikan melalui penugasan. Kemudian model pembelajarannya adalah model pembelajaran PBL, yaitu problem based learning. Seperti itu, Pak. Ya, jadi dari segi strategi dan rancangan di sini yang bisa saya petik adalah tentang kegiatan atau strategi berdiferensiasi, Pak ya. Betul, Pak. Terintegrasi sosial emosional serta model PBL dengan menerapkan metode diskusi. Nah, kemudian Pak, untuk rancangan pengembangannya itu Pak, yang ingin dicapai bisa diuraikan barangkali. Untuk rancangan pengembangannya sendiri, yang ingin saya capai di sini adalah ada dua, Pak, pengetahuan dan keterampilan. Pada bagian pengetahuan, seperti saya katakan tadi, pada tujuan pembelajaran, itu ada mengidentifikasi isi dan struktur serta kaidah kebahasaan dari teks ceramah itu sendiri. Kemudian pada keterampilan, itu saya ingin siswa-siswa saya ini bagaimana caranya menyampaikan hasil dari suntingan teks ceramah, kemudian mereka menyampaikan dengan cara bagaimana mereka menguasai materi, kemudian vokalnya seperti apa, gestur tubuhnya, ekspresi, dan intonasi dengan benar. Ya, sangat bagus sekali Pak. Jadi selain siswa itu
kita berikan pemahaman secara umum, dari segi keterampilan juga memang perlu Pak ya untuk dilatih agar mereka terbiasa dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Betul. Nah, kemudian Pak, untuk media yang Bapak sediakan, nah tentunya dalam proses pembelajaran itu kan kita memang perlu sebuah alat atau media agar siswa itu bisa lebih cepat memahami materi yang kita sampaikan. Kira-kira media yang disediakan itu apa, Pak? Baik, Pak. Media yang saya siapkan nanti sepertinya akan ada PowerPoint, kemudian ada bahan ajar juga sebagai bahan literasi siswa nanti untuk melengkapi bahan bacaannya. Kemudian ada LKPD yang akan digunakan siswa dalam menyelesaikan semua permasalahan sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi ada LKPD, bahan ajar, dan PowerPoint, Pak. Nah, kira-kira Pak, kapan Pak mau dilaksanakan pembelajaran dengan metode yang seperti Bapak jelaskan tadi? Kebetulan nanti hari Kamis ada jadwal saya di Bahasa Indonesia, itu jam ke-2 sampai dengan jam ke-5, itu di kelas 10 ATP, Pak. Nanti pada hari itu saya akan coba terapkan apa yang sudah saya sampaikan tadi, mulai dari tujuan pembelajaran sampai dengan strategi untuk pelaksanaannya di kelas. Jadi 4 jam Pak ya, satu kali pertemuan itu? 3 jam Pak, 3 jam. 11, kelas 11 3 jam. Iya. Nah, baik Pak. Jadi Pak, untuk beberapa pertanyaan itu sudah merupakan mewakili dari informasi yang kita butuhkan, yang saya butuhkan. Nah, kemudian Pak, apa yang kira-kira Bapak bisa dapatkan dari diskusi kita kali ini? Baik Pak, yang saya dapatkan pada diskusi kali ini adalah yang tadinya sebelumnya saya belum tahu apa yang akan saya lakukan nanti ketika sesi observasi. Nah, dengan kegiatan pra-observasi ini saya mulai bisa merancang apa yang akan saya lakukan nanti. Ya. Kalau Bapak tidak masuk dalam sesi ini, mungkin saya tidak akan pernah terfikirkan bagaimana saya menyiapkan LKPD, bagaimana saya menyiapkan bahan ajar, termasuk PowerPoint juga. Kemudian saya tentu masih akan mikir dulu strategi seperti apa yang akan saya terapkan di dalam pembelajaran nanti. Seperti itu, Pak. Baik Pak, kebetulan saya juga sangat senang berdiskusi dengan kegiatan seperti ini, karena di sini kita bisa saling mengingatkan, kita bisa saling berbagi pemahaman. Nah, kemudian Pak, setelah kegiatan ini kan masih ada pertemuan berikutnya, yaitu kegiatan observasi Pak ya. Nanti di situ saya akan datang lagi untuk melihat proses Bapak mengajar. Jadi di situ bukan berarti saya menggurui Pak ya. Baik, saya ingin melihat sama-sama belajar. Kemudian setelah itu kan kita masih ada lagi kegiatan pasca observasi. Jadi di situ saya minta juga untuk kesediaan Bapak, nanti kita bisa berdiskusi lagi lebih lanjut. Siap Pak, siap. Dengan senang hati Pak. Ya, jadi demikian kegiatan kita kali ini. Nanti kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Jadi saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.